Demang Lehman sempat melakukan perlawanan terhadap puluhan pasukan serdadu Belanda dan beliau menjalani hukum gantung sampai mati di Martapura. Kepala Demang Lehman dipotong oleh Belanda dan lantas kepala Demang Lehman disimpan di Museum Leiden yang bertempat di negeri Belanda. Ya, Demang Lehman kemudian bergelar sebagai Kiai Adipati Mangkunegara, kelahiran Barabai tahun 1832. Beliau adalah panglima perang dalam Perang Banjar. Beliau terlahir dengan nama Idis. Gelar Kiai Demang yaitu gelar untuk pejabat yang memegang sebuah lalawangan atau distrik di Kesultanan Banjar. Demang Lehman memulai debutnya di Kesultanan Banjar sebagai seorang panakawan atau semacam ajudan dari Sultan Hidayatullah II sejak tahun 1857. Oleh karena kesetiaan serta kecakapannya dan juga sangat berkompetensinya, Demang Lehman sebagai panakawan dari Sultan Hidayatullah II, beliau lantas diangkat menjadi kiai sebagai lalawangan atau kepala distrik dari Riam Kanan. Panglima perang yang satu ini yaitu Demang Lehman dipercayakan Sultan Hidayatullah II untuk memegang pusaka kerajaan Banjar, yaitu keris singkir dan sebuah tombak bernama Kalibelah yang berasal dari Sumbawa. Selama debut Demang Lehman di Kesultanan Banjar sebagai panglima perang, terjadi banyak sekali peperangan terhadap pasukan Belanda yang membuat pasukan Belanda itu sangat kewalahan. Namun pasukan Belanda juga tidak berhenti melakukan perlawanan terhadap pasukan Demang Lehman yang saat itu sudah semakin lemah dikarenakan banyaknya pasukan-pasukan Demang Lehman yang berjatuhan pada saat peperangan sebelumnya. Alhasil Demang Lehman dapat ditangkap oleh Belanda dan lantas Demang Lehman langsung dibawa keluar dari bentengnya tersebut. Namun alih-alih dihukum atau dipenjara, Demang Lehman ternyata diangkat sebagai penyambung antara pemerintah Belanda dengan petinggi-petinggi Kesultanan Banjar. Singkat cerita, terjadilah pertemuan antara pihak Belanda yaitu Kolonel Perpich dengan pihak Kesultanan Banjar yaitu Sultan Hidayatullah. Yang mana isi dari pertemuan itu adalah Perpich telah melupakan peperangan yang terjadi selama ini dengan syarat Sultan Hidayatullah bersedia diberangkatkan ke Batavia dalam tempo 8 hari beserta keluarganya dengan dalih untuk memberikan istirahat kepada Sultan. Akan tetapi Sultan Hidayatullah itu paham betul dengan siasat Belanda tersebut dan tentunya Sultan Hidayatullah lantas menolaknya. Dan sebelum berangkat, Sultan Hidayatullah itu dituntut untuk menyebarluaskan surat pemberitahuan yang sudah dicap dan ditandatangani sebelumnya. Ketika pangeran mengajukan keberatan atas kepergiannya ke Pulau Jawa tersebut, Presiden menjawab bahwa pangeran perlu menikmati istirahat. Nah, berikut tadi adalah isi surat dari surat yang telah ditandatangani secara terpaksa oleh Sultan Hidayatullah II. Setelah menyebarluaskan surat pemberitahuan yang ditandatangani secara terpaksa itu tadi oleh Sultan Hidayatullah, Sultan Hidayatullah diberangkatkan pada pagi sekali tanggal 3 Februari 1862. Demang Lehman yang sangat merasa tertipu, merasa sangat kecewa terhadap sikap Belanda yang mana memberangkatkan Sultan Hidayatullah ke Pulau Jawa. Kekecewaannya Demang Lehman membuat Demang Lehman berusaha untuk menggagalkan keberangkatan Sultan Hidayatullah ke Pulau Jawa tersebut. Demang Lehman beserta para pasukannya telah siap untuk menggagalkan keberangkatan tersebut. Nah, perahu yang membawa Sultan Hidayatullah itu dibelokkan oleh Demang Lehman ke rakit di dekat pohon pada rumah yang dahulunya pernah menjadi tempat tinggal dari Demang Lehman. Dan peristiwa itu disambut dengan gagap gempita oleh rakyat. Pangeran terus dilarikan. Belanda pun tidak bisa bertindak apa-apa
Dan baru setelah Sultan Hidayatullah dilarikan keluar dari Pasayangan, Residen mengerahkan pasukannya untuk menangkap Sultan Hidayatullah. Seluruh wilayah di Pasayangan sampai ke Kertak Baru itu dibakar oleh pasukan Belanda. Masjid Martapura yang sangat indah itu, yang didirikan mungkin kurang lebih dari 150 tahunan yang lalu, digempur dan dibakar oleh Belanda juga. Peristiwa itu terjadi pada 4 Februari 1862. Dan itulah saksi dari kebengisan serta kebrutalan dari penjajahan Belanda terhadap rakyat Banjar yang tidak berdosa. Alhasil, siasat Belanda digagalkan oleh Demang Lehman beserta para pasukannya dan membawa Sultan Hidayatullah ke tempat yang lebih aman. Namun ternyata Belanda tidak berhenti sampai situ saja. Belanda mencoba kembali untuk mengatur siasat, dimulai dengan ditangkapnya Ratu Siti yang tidak lain adalah ibunda dari Sultan Hidayatullah. Nah, kali ini Belanda mencoba menulis surat atas nama Ratu Siti untuk Sultan Hidayatullah yang isinya menyuruh Sultan Hidayatullah untuk mengunjunginya sebelum dihukum oleh pihak Belanda. Hukuman tersebut bukan main-main, itu adalah hukuman gantung untuk Ratu Siti. Dan kembali lagi, padahal semua itu hanya siasat dari pihak Belanda tanpa pernah Ratu Siti membuat surat tersebut. Ketika berjumpa dengan Ibu Ratu Siti, Sultan Hidayatullah lantas ditangkap oleh pihak Belanda. Nah, kali ini Sultan Hidayatullah tidak bisa berbuat apa-apa. Beliau langsung diasingkan ke Cianjur. Nah, pengasingan Sultan Hidayatullah ke Cianjur ini membuat Demang Lehman benar-benar murka. Demang Lehman lantas menyusun kekuatan kembali di kawasan Gunung Pangkal, Batu Licin, Tanah Bumbu. Waktu itu, Demang Lehman tidak sendiri. Demang Lehman ditemani oleh Tumenggung Aryapati dan bersembunyi di gua di Gunung Pangkal tersebut dengan hanya memakan dedaunan saja. Oleh seorang yang bernama Pemberani, beliau diajak menginap ke rumahnya. Karena tergiur imbalan gulden dari Belanda, Pemberani bekerja sama dengan Syarif Hamid dan anak buahnya yang sudah menyusuri Gunung Lintang dan Gunung Panjang untuk mencari Demang Lehman atas perintah Belanda. Di sini Demang Lehman tidak mengetahui sama sekali bahwa Belanda telah mengatur perangkapnya oleh orang yang menginginkan hadiah dan imbalan yang berguna. Pada saat Demang Lehman selesai sholat subuh dan dalam keadaan tidak bersenjata, Demang Lehman pun lantas ditangkap. Diceritakan bahwa penangkapan Demang Lehman tidak semudah itu. Demang Lehman sempat melakukan perlawanan terhadap puluhan pasukan serdadu Belanda. Namun Demang Lehman tidak berhasil untuk kabur. Atas kesuksesan penangkapan ini, Syarif Hamid akan diangkat menjadi raja tetap di Batu Licin. Dan akhirnya Demang Lehman diangkut ke Martapura. Disinilah pemerintah Belanda menetapkan hukum gantung kepada Demang Lehman. Dan beliau menjalani hukum gantung sampai mati di Martapura. Sebagai pelaksanaan keputusan militer Belanda, pada tanggal 27 Februari 1864, pejabat-pejabat militer Belanda yang menyaksikan hukum gantung ini merasa kagum melihat ketabahan dari Demang Lehman yang menaiki tiang gantung tanpa mata ditutup. Urat muka yang tidak berubah menunjukkan ketabahan dari Demang Lehman menghadapi hukum gantung. Tidak ada seorang keluarga pun yang menyaksikannya dan tidak ada keluarga yang menyambut mayatnya. Setelah habis digantung dan mati, kepala Demang Lehman dipotong oleh Belanda dan dibawa oleh konservator Museum Leiden. Dan lantas kepala Demang Lehman disimpan di Museum Leiden yang bertempat di negeri Belanda, sehingga mayat Demang Lehman dimakamkan tanpa kepala. Dengar-dengar berataan, Banua Banjar
Lamun kada lakas dipalas lawan banyu mata darah, marikit dipingkuti Walanda. Demikian itu tadi adalah wasiat dari Demang Lehman sebelum dihukum gantung oleh Belanda. Oke guys, jadi itu tadi cerita Demang Lehman. Ketemu lagi di video-video berikutnya. See you next video.